Ramadan biasanya sepanjang gitu? Ramadan. Ramadan kemarin nggak ada? Nggak ada. Dan kalau beli beda rasanya ya. Beda banget rasanya kalau beli. Ada nggak cinta ada sama soalnya sekali. di That's my life, baby. I'm a rockstar. I'm a rockstar. I'm a rockstar. Ini beneran, Ini aja masih hidup banget nih. Tuh. Hidup ya? Tuh. Turut berduka cita. Kak Cici. Ini baru hitungan berapa minggu ya? 17 April kalau nggak salah, betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas berpulangnya ibunda dari Kak Cici dan Kak Siti. Karena waktu terakhir ketemu sama Kak Siti, kita lagi syuting waktu itu lagi Ramadan, Irfan Hakim nggak ikut. Masih nggak datang. Ya, itu cerita Kak Siti sempat bilang masih sering ngajiin, lagi di rumah sakit, minta doanya. Waktu itu minta doanya. Aku ingat banget lagi di masjid ya kita syuting. Betul, di Masjid Turki. Iya. Sepanjang bulan Ramadan tuh almarhumah dalam kondisi tak sadarkan diri, betul? Iya, betul. Ibu masuk rumah sakit, langsung ICU. Dan itu 3 hari Ramadan. Sampai Lebaran kita di rumah sakit. Lebaran pun kemarin kamu di rumah sakit yang ngumpul ya? Semua ngumpul di rumah. Tapi di ICU terus atau sudah masuk ke ruang Di rawat? ICU terus dan tidak sadarkan diri. Jadi kita itunya jenguknya Gilirannya. giliran saja. Sakit apa sebetulnya? Ibu didiagnosa itu sakit, ada infeksi paru. Awalnya sih nggak ada keluhan apa-apa, cuma batuk biasa aja. Terus akhir-akhirnya agak nyesek. Batuk biasa awalnya? Iya, cuma 2 hari. Terus nyesek? Terus ya udah, yuk ibu kita ke rumah sakit. Nggak mau udah nanti minum obat batuk aja. Ya karena dipikir batuk biasa. Ya. Terus akhirnya Mau kan, karena pikir nyesek kita ya. mau menjalankan Puasa. ibadah puasa, Ramadan beribu sehat. ya niatnya gitu. Niatnya gitu. Terus akhirnya dokter bilang udah deh didiagnosa aja di foto Ronsen. di ronsen. Setelah dilihat hasilnya ternyata oh ini ada infeksi paru harus dirawat gitu. Ibu nggak mau pertama kali dirawat. Udah nggak apa-apa dok, saya rawat jalan aja. Maaf ya. Terus sambil duduk mungkin mohon maaf. Terus akhirnya tak sadarkan dirinya setelah berapa? Sempat dirawat atau? Iya. Pada saat ibu masuk ke rumah sakit, langsung kita masuk ke rawat inap. Terus ibu belum diapa-apakan. Di perjalanan masih ngobrol biasa. Iya segar katanya masih beres-beres baju sendiri juga gitu ya? Turun mobil juga di lobi rumah sakit itu masih jalan sendiri, nggak dituntun. Nggak pakai kursi roda juga? Bawa tas. Sesegar itu? Iya. Tiba-tiba masuk di rumah sakit di kamar ya, dirawat. Terus belum diapa-apakan, ibu langsung tiba-tiba pingsan gitu. Dan dari situlah Tidak sadarkan langsung diri. tidak sadarkan Iya. diri. Dari situ gak sadarkan diri dan gak sadar-sadar lagi? Sampai meninggal. Sampai akhir hayat. Yang antar saat itu siapa? Kak Cici. Aduh Kak Cici berarti Kak Cici, bapak juga. Padahal bapak yang di kursi roda. Bapak yang antar pakai kursi roda. Pakai malah. kursi Kan bapaknya roda. sakit. terus selama sebulan lah ya kurang lebih Sebulan lebih ya. 4 bulan. bergiliran menunggu. Iya. Iya betul. Jadi kita buka puasa di rumah sakit, di luar. Dan gitu juga. MPR gitu ya? Iya. Karena kan di ICU Iya, ya, iya, jadi Mbak. kan nggak ada tempat ya. Itu suasana di depan ruang ICU tuh Deg-degan. karena ayah saya juga almarhum juga kan seperti ICU. Saya sampai sekarang masih trauma dengar bunyi tit, tit, itu tuh aduh. Apalagi kalau udah ada panggilan. Terus mata kita tuh ngeliatin ke angka aja kayak gitu. Iya. Tapi Kak Cici alhamdulillah berkesempatan menjadi orang terakhir yang bertemu di kondisi sadar dan berkomunikasi ya. Iya. Siti ngerasa gimana nggak sih Sit? Pasti sedih ya, karena kan sebelum berangkat ibu pamit ke Siti. Ketemu dulu. Iya, jadi pada saat Siti sholat Isya, Siti kebetulan malam itu terus memang dia ke kamar Siti, belum nganterin ya, belum nyusul lah maksudnya Siti nanti nyusul mau Ke kamar sholat Siti dulu. ke kamar Siti dia bilang, Aku mau ke rumah sakit. iya ya. sih, Ya ampun. dia bilang gini, Siti, oh lagi sholat, dia bilang gitu, oh lagi sholat. Tapi kan aku denger dong ya kan, nah mau lanjutin sholat raweh, ntar dulu aku ketemu ibu dulu. Dan gak pernah menyangka itu ada pertemuan terakhir. Enggak.
Aku yang teleponin Siti ketika ibu langsung di rumah sakit nggak sadarkan diri. Aku bilang sama Siti, Sit cepetan Sit kesini Sit, ini ibu kondisinya nggak tahu kenapa kok begini. Tiba-tiba langsung Siti langsung meluncur ke rumah sakit. Padahal belum mendapatkan tindakan apa-apa. Belum, belum apa-apa. Ya. Dan ini juga sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada postingan yang ini kita boleh ya? Ayo kita baca. Oh ibu, hingga hari terakhir dalam hidupmu, banyak sekali kebaikan yang mengalir di darahku dan hidupku. Ibu, yang artinya mulia tiada terkira. Dari sumpahmu dan maafmu, surga sungguh ada padamu. Oh ibu, kini engkau telah tiada. Betapa kehilangan yang begitu mendalam dalam hidupku. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Semoga ibu mendapatkan tempat terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon doanya untuk ibundaku Haji Rosnaini binti Haji Abdul Halim. Insya Allah. Itu kayak di kondisi masih fit, kayak nganterin dia anterin ke ya gitu ya, kayak nggak mau repotin banyak orang, nggak mau bikin panik gitu kali ya. Sama dokternya juga bercanda waktu mau dirawatnya itu. Kan dokter yang udah biasa kalau ibu berobat. Dan ibu seumur hidup tuh nggak pernah dirawat kan, hanya berobat jalan aja. Paling sakitnya apa sih, keluhannya emah apa. Bercanda, udah ibu sebentar aja kok, paling lama tuh cuma 3 hari dirawat. Begitu dokter, ya udah deh mau kalau 3 hari itu aja. Tiba-tiba belas aja. Iya. Itulah ya, kita nggak pernah tahu ya. Aduh, ya Allah. Sambil duduk lagi nggak apa-apa, Kak. Duh, kita tahu ini pasti rasanya masih berat. Pasti rasanya juga beda ya. Iya. Beda banget. Ada beberapa foto, Vi, di situ. Ya mohon maaf, ini ada fotonya satu ya. Ya Allah. Ini waktu mengantar ke Turki. Pas Siti mau ke Turki. Iya. Iya. Dia selalu yang sibuk. Kalau mau ngantar ke Turki dia yang sibuk buat-buatin burak. Oh bekal ya. Bikinin bekal. Iya, namanya ibu ya. Iya. Takut anaknya di sana mungkin makanannya nggak cocok, apa segala macamnya. Ibu tuh kayak gimana sih orangnya? Cerewet, teliti, atau Nggak cerewet ya. Ibu itu orang yang selalu menyimpan perasaan, nggak mau mengecewakan, selalu ingin membahagiakan anaknya, nggak mau kelihatan susah. Walaupun sakit, capek, tapi ibu tuh nggak pernah mau mengeluh. Itu kalau yang aku lihat dari karakter ibu ya, seperti itu. Orang yang ingin makanya jangan-jangan sakitnya juga sudah dirasa tapi tidak mau cerita mungkin ya. Iya, Mungkin. udah lama. Jadi beliau juga mungkin tahu batuknya tuh sebetulnya udah beda mungkin. iya. Bikin sesek dan lain-lain tapi nggak mau cerita. Iya. Karena kan sebelumnya ibu sempat nemenin bapak yang dirawat di rumah sakit. Justru bapak yang Dirawat di rumah kondisinya Udah agak berapa lebih tahun? parah Iya, dibanding lebih ibu parah, ya. iya. Bapak sekarang gimana tuh? Ya itu dia. Gimana dek, bapak dek? Ya bapak sekarang merasa kadang-kadang ya suka, memang udah tua juga Ya, kan, patah hati umur banget 83. Jadi sekarang lebih banyak bengong, kadang suka lupa tiap pagi. Nanyain. Siti tuh suka ke kamar, karena kan kita kamarnya deketan, ya kan. Terus dia bilang, ibu mana? Bohongan sih. Iya benar. Ya Dan lu Allah. jawabnya gimana kok gitu? Iya, Siti lihat kondisi bapak. Kalau bapaknya kurang bagus, ya Siti nggak jawab. Tapi kalau misalnya bagus, baru Siti bilang, ibu udah tenang, Pak. Bapak sekarang sama Siti, sama Kak Cici, gitu kan. Tapi beliau tahu kan sebetulnya. Tahu. Iya. Istri bapak kan yang udah sakit jantung dan udah pasang alat. Jadi alat yang dipasang di bapak itu ICD udah kira-kira 10 tahun lebih lah ya. Jadi setiap hari itu minum obat jangan sampai telat, tepat waktu, dan itu ibu yang ngurusin. Selama ini. Selama ini. Dan sekarang masih suka nanyain. Iya. Iya. Itu pertanyaan yang bikin nyesek banget ya. Iya. Jadi memang kadang-kadang kita juga nggak tega mau jawabnya gimana, ya kan begitu. Kok ibu ke pasar belum pulangnya lama banget ya, Ya ke pasarnya. Allah. Usia berapa bapak sekarang tuh? 83. Udah sepuh banget ya. Iya, udah sepuh. Beda 13 tahun sama almarhumah. Iya, karena kan ke pasar sama-sama sama ibu. Setiap pagi itu, setiap pagi. Aduh, itulah suami istri tuh ya kalau udah beneran soulmate banget gitu Iya. tuh hilang satu tuh beneran hilang separuh jiwa istilahnya. Ini ada sesuatu, mohon maaf. Ini lalu kita buka.
ada kenangan, Maka ada cerita. Coba. dan juga ada cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ada martabak telur dan juga ada bolu. Kue bolu sama martabak. Iya. Siapa yang suka martabak? Siapa yang suka kue bolu? Ini kalau Ramadan nih pas Iya, ini makanan kesukaan aku setiap bulan puasa. Jadi pokoknya setiap hari selama Ramadan, ibu tuh nggak pernah absen untuk buat martabak. Bikin, bukan beli. Bukan, buat martabak buat Siti. Wow. Wow, bikin. bikin sendiri. Karena tahu Siti suka. Suka. Sepanjang Ramadan biasanya. Sepanjang Ramadan. Ramadan kemarin nggak ada. Nggak ada. Dan kalau beli beda rasanya ya. Beda banget Iya, rasanya kalau beli. Ada Nggak cinta ada sama soalnya sekali. Siti pesennya ini dia. Setiap hari. Pokoknya nggak boleh absen kalau ada ini. Jadi kalaupun kita ada acara gitu, dibungkusin sama dia. Acaranya jam berapa, dibungkusin sama dia nih. Jadi gitu, benar-benar. Ya Allah. Teman-teman kita juga tahu deh kalau ke rumah pasti Ada disiapin martabak. Dan sekarang seenak apapun martabak telur beda. Nggak ada. Benar-benar Ya Allah. kehilangan banget. Ini juga sama. Iya, Apalagi ini bolu. juga, iya juga ini sama ibu juga bikin sendiri. Walaupun Terus mungkin masakin ada, gitu ya? iya, hobi, hobi. Itu kenangan-kenangan itu yang selalu pasti bikin. Dan itu tidak tergantikan dengan masakan chef terkenal apapun. Iya. Aku udah nggak bisa ngerasain masakan ibu lagi. Yang kasihan bapak sih sebenarnya. Iya, Karena tadi dengar cerita juga. kalau masakan itu harus ibu. Kalau nggak ibu nggak mau dimakan. Sekarang gimana tuh? Itu Bikin dia. teh aja sama bikin kopi aja kalau tangan orang lain. Beda, Beda. pasti tahu beliau ya. Jadi benar-benar kehilangan banget bapak itu. Karena Sekarang yang mendampingi Bapak siapa? kita berdua. Gantian, kita masuk ke kamar, ngajak Tiap ngobrol. pagi aku cek saturasinya berapa. Kalau turun pakai oksigen. Kan sudah disediakan oksigen. Dan kalian pun melakukan itu dengan kepedihan hati Iya. juga, pasti terbayang. Iya. Kalau selama hidup, Ya, ya kan alhamdulillah Kak Cici sama Kak Siti udah punya semuanya. Tapi terkadang, aduh nyesel deh. Waktu itu pas ibu masih ada kok aku nggak ini ya, nggak itu ya. Ada nggak ya keinginan ibu yang belum? pasti. Sebagai anak kita nggak pernah yang Nggak pernah namanya ada yang puas ya. cukup atau buat orang tua membahagiakan gitu loh. Apa Jadi sih, ada aja. Apa yang bikin, aduh, Ya kan terakhir aja kenapa Yang sih itu. tinggal? Iya, kenapa sih tinggal anter gitu kan? Itu yang paling. tapi untung kamu turun dulu, Iya, salin dulu dan lain-lain ya. iya turun. Itu dia. Gak apa-apa nah besok aja katanya. Pasti ngiri sama Kak Cici sebetulnya, Iya, istilahnya ya. itu dia yang paling Siti bener-bener sangat sedih. Pesan sesuatu yang khusus selalu disampaikan oleh ibu apa sih? Selain pasti sholat, itu pasti itu Iya. orang tua. Akur lah sama adik kakak gitu kan. Sabar, Sabar. menghadapi apapun harus sabar katanya gitu. Iya, kan ya qadarullah. Iya. Anaknya diberikan cobaan di hidupnya tuh ada aja. Ada aja. Ibu yang selalu mendampingi. Iya, Itu dia, ibu yang selalu kasih Menguatkan. kesabaran, kasih kekuatan buat kita untuk yang penting jalanin hidup ini, kita ikhlas menerima apapun itu yang Allah berikan. Kita sebagai anak dan sekarang kita udah jadi para orang tua juga. Betul, jadi bisa ngerasain banget. Aku juga banyak loh anaknya. Itu dia. Itu juga. Anak-anak asuhan, anak santri dan lain-lain kan ya. Iya. Nah, karena kali ini kita akan menghadirkan salah satu penyemangatnya dari Siti terutama nih, si cantik Elif. Halo, cantik banget loh. Buat tepuk tangan buat Elif. Elif. Halo. Iya. Wow Elif, kamu cantik banget. Mirip aku pas SD tau gini. Apa kok SD? Aku tuh tomboy-tomboy gitu. Semangatnya. Elif berarti bahasa Turki bisa, bahasa Indonesia bisa. Bisa. Coba Elif, kita mau dengar kamu ngomong bahasa Turki coba. Merhaba, benim adım Elif. Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsunuz? Shooting yapıyorum. Oh, syuting Ngomong non nerede? sih mana teh? Seru banget ya. Ngomong non sih. Iya, tadi bilang apa kabar. Terus kamu ngapain? Lagi ngapain? Dia bilang lagi syuting. Oh, lagi syuting. Elif, kamu mau jadi apa? Mau jadi penyanyi? Mau jadi artis? Mau jadi Atau apa? atlet. Aku mau jadi Apa?
Aku mau jadi penyanyi. Penyanyi. Dan sama Pengusaha. Pengusaha. Om Raffi ya? Kalau gitu habis ini ntar kita dengerin suaranya dan Iya. ngobrol-ngobrol tentang 3 perempuan hebat ini Seru juga ya. banget nih pasti. Tetap di Oke. FYP For Your Pagi. Bapak Elvis itu tuh udah ada lagi ya? Siti kok belum? Ya doain aja. Yang itu, tapi udah kenal sama Elif? Mana tuh? Yang dokter itu. Ah, dokter. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Anak Siti. Anak Siti. Kamu belajar sendiri tuh? Iya. Kok keren sih? Katanya emangnya ibu, mama? Panggil siapa? Panggilnya apa? Panggilnya Ibu. Ibu. Sini, Ibu aja sampai katanya sini. kaget kamu bisa ini. Iya, nggak tahu. Duduk sini. Beneran? Iya. Keren banget Tapi loh. anak-anak zaman sekarang mah ya belajarnya bisa lewat Kamu apapun. nonton apa di YouTube gitu? Latihan sendiri. Iya. Kamu belajar sama Om nggak? Bagus loh. Om. Aduh belajar apa sih Om? Ya udah kamu jadi artis aja, bagus. Jadi artis. Jadi aktris, acting, singing, Acting juga mau. mau? Mau. Acting Coba kan, acting. adegan marah. Hei, apa-apaan kamu? Hey, Hei, apa-apaan kamu? woi, bagus. Bilang gini, hey, Om Irfan, jangan deketin ibu saya ya. Jangan deketin ibu saya ya. Gak apa-apa, orang kita ke salon bareng ya. Nah sekarang kamu jadi yang disiksanya. Jangan gitu Tuhan. Gitu. Misal saya marahin kamu, kamu yang ketakutan ya. Kamu kerja nggak benar, saya pecat kamu. Jangan gituin saya Tuhan. Bagus. Bagus. Oh, nah, dia bisa acting loh. Bisa loh. Acting bisa, nyanyi bisa. Kok bisa gitu sih? Nggak tahu, karena mungkin neneknya juga kan sama bapaknya di sana. Oh iya, kan bapaknya tuh aktor loh di sana tuh loh. Oh iya. Singer juga ya, bener. Iya. Langsung begitu coba. Iya. Tapi kamu kan pernah tinggal di Turki, pernah tinggal di Indonesia. Bedanya apa sih antara Turki dan Indonesia dari cuacanya, makanannya, teman-temannya gimana? Ya cuacanya aja sih. Kok di sana gimana Bisa sih? dingin, bisa dingin. Bisa dingin, bisa jadi panas juga. Dan di situ sih banyak anginnya juga. Angin ya. Iya. Makanan. Kamu lebih suka makanan Indonesia atau makanan Turki? Dua-duanya. Sama. Sama. Kebab. Kalau masakan Indonesia yang kamu suka apa? Makanan Indonesia, Yang kamu suka apa? Bakso. bakso. Jengkol. Terus enggak. Teh. Enggak. Nasi goreng. Nasi goreng iya. Dan nasi uduk. Oh nasi. Aja pakai gaya. Nasi uduk. Ya Allah mukanya bule suka nasi uduk ya. Tapi ini bahaya loh. Ini ada aja. Padahal kan anak cantik begini berprestasi. Kalau di sosial media tuh atau berita ini kan nggak boleh. Stop yang namanya bully-bully ya, bener kan? Nggak Iya. boleh. Saya juga menyerukan, nggak boleh. Nih Anda lihat artikel, ada. Masa sih? Anak sering dibully jadi alasan Siti KDI pindahkan putrinya ke Turki. Dari Turki ke Indonesia. Maaf emang Emang kenapa? Dibully kenapa? Dulu masih kecil. Ya nggak tahu. Ya. Tapi kamu menghadapi gitu cuek aja udah ya? Iya. Aku cuma cuek aja ya udah biarin. Ya bener-bener. Kena nggak Emang juga ada cerita apa sih ke Siti? Enggak, waktu masih kecil kan biasa lah ya. Kalau TK lah anak-anak ya. di sana kan ya bermain gitu. Cuma di sana mungkin bermainnya agak sedikit kasar ya. Oh anak-anak sana. Anak-anak di sana, anak sekolah. Jadi kadang-kadang dia tiba-tiba matanya merah. Iya, kena sabun. Hah? Iya, karena main kan anak-anak gitu. Jadi Emang dia lebih kasar kali ya? gitu, jadi lebih kasar gitu. Aku bilang kenapa nggak dilawan juga nak? Nggak mau katanya. Iya. Nah daripada apa namanya kan dia nggak mau bicara juga, takut psikisnya juga terganggu, kena mental. Ya Balik sudah di deh sini kayaknya mendingan coba di sini. Ternyata dia aman dan nyaman di sini. Kamu senang di Indonesia? Senang banget. Wih, senang banget. Orang sana nggak tahu kan kalau ibu kamu tuh artis ya. Iya kayaknya.
Iya. Kalau kamu lagu Turki ada yang hafal nggak? Lagu Turki aku nggak ada yang hafal karena udah lama nggak nyanyi. Lagu Indonesia apa? Lagu Indonesia yang kamu suka apa? Apa nak? Itu. Dia mah sukanya Korea ya. 17 Agustus. Apa? Coba. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka seluruh bangsa, Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. You good. Keren. Yakin banget ya. Ih, keren Indonesia in your heart, oke? Iya. Indonesia always in my heart. Tapi kamu tahu nggak manggilnya tante atau apa? Auntie. Tante Cici. Tante Cici itu punya lagu yang fenomenal dari tahun 90-an ya tante? Tahun 2000. 2000. Bawalah diriku, oh sayang. Tante boleh nggak nyanyi itu tante? You know. Ada gerakannya viral. Coba. Nih, kamu follow through ya. Follow ini ya. Nah, yuk. Ikutin gayanya ya. Ya. Ayo, ikut nih. Sini Elif. Jajannya mau banget tuh. Sumpah lucu banget. Itu lagunya fenomenal sekali. Elif Tahun belum 2000 tahu ya. Sudah 25 tahun. Betul. Wow. Nggak bosan gitu terus. Sebenarnya bosan sih, sampai kesengklak nih. Itu Ari Tulang yang bikin ya? Iya, terima kasih Mas Ari Tulang. Ya Allah, sampai sekarang tarian itu masih terus diikuti. Tidak hanya lagunya tapi iya. tariannya juga. Setiap kali aku nyanyi dimanapun, pasti orang yang ikutin. Padahal simpel banget ya. Iya. Emang ini sekeluarga semua bertalenta semua ya. Oke. Mudah-mudahan Ya, sehat terus. alhamdulillah. Bikin kolaborasi dong nyanyi bareng Ya bertiga. bener loh. Tapi Bikin kalau gayanya Elif nggak bisa. nggak sanggup. Tiba-tiba Kak Cici gitu-gitu. duduk. Elif di tengah. Ellen duduk di tengah karena kita mau main nih. Nah, Siapa yang paling? siapa yang paling? Ellen kamu pegang ini ya. Kamu tunjuk siapa yang menurut kamu paling. Siap Oke. ya? Ngerti ya? Atau Tante Cici. The first number one ya, number one ya. Siapa yang paling sering masakin makanan untuk Elif? 1, 2, 3. Oh ya iyalah ya. Emang kamu bisa masak? Ibu. Bisa lah. Oh nurun dari ibu ya. Masak apa ibu? Masak apa? Masak makanan Turki gitu dan Bisa. Ya. Kayaknya kangen ke salmon. Turki kali ya. Dan salmon juga. Siti kangen ke Turki nggak sih? Kangen ya ke Turki ya? Biasanya bikin kufta ya. Iya. Tanya nomor 2. Nomor 2. Oke. Siapa yang paling sering antar Elif ke sekolah? 1, 2, 3. Iya lah, ini kan Setiap hari nggak? Enggak setiap hari juga. Lanjut. Siapa yang paling sering marah-marah di rumah? 1, 2, 3. Bolong ya, Sid? Semuanya kamu loh. Udah yang bagus. Kalau ibu marah gimana kalau ibu marah? Gimana? Elif, kamu jangan gitu ya. Elif, kamu jangan gitu ya. Kalau ngomong marah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Turki? Kadang pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Indonesia. Siapa yang paling lama kalau mau siap-siap? Siap-siap mau pergi. Siapa yang paling lama 1, siap-siapnya? 2, 3. Dan Tante lama deh. Lama, Kak Pas Cici. pilih baju, Matching-matchingin make aja up. lama. Baju biru, sepatu biru aja lama milihnya. Tergantung. Kadang ini juga lama. Tapi lebih lama Tante Cici ya? Iya. Oh sebel ya sama Tante Cici. Siapa yang bangunnya paling siang? Lebih siang. 1, 2, 3. Kok Tante Cici yang jelek-jelek? Yang jalan-jalan ke sana. Ini anaknya Siti beneran nih.
Udah bangun subuh, Liv. Kalau nggak ada kerjaan tidur lagi. Ya iyalah ya. Jadi kalau nggak ada kerjaan, subuh, bangun zuhur. Bener. Tapi hari itu ekspresif banget ya. Emberan lagi. Tapi maaf, Bapak Elif itu saat itu udah ada lagi ya? Siti kok belum? Ya doain aja. Yang itu, tapi udah kenal sama Elif? Mana tuh? Yang dokter itu. Dokter. Hah? Dokter? Dokter kan? Iya. Iya, betul. Liv, udah ketemu sama Papa Sama dokter? Uncle Doctor? Udah. Good, Uncle Doctor good. Good, very good. Boleh direstuin nih. Udah direstuin nih. Elif, Uncle Dokter baik ya? Jangan jujur-jujur amat, Liv. Bagus. Baik ya, Uncle Dokter baik ya? Baik. Iya. Sering makan sama Elif ya? Hmm? Sering pergi sama Elif? Enggak juga sih. Sama Mama sering ya? Iya. Yang penting Panggilnya ibu. ibu bahagia, betul nggak? Dan Elif pun harus happy, betul Elif? Juga. Happy juga. Lebih happy lagi kalau kita kenalin sama seseorang tapi jago masak, mau nggak? Mau Cowok dong, loh, mau. ganteng loh. Saya mau lihat. Oke. Lucu ya si Elif. Oke, kita lihat kekompakan 3 perempuan hebat ini ya. Ketemu cowok tampan, jago masak. Yuk kita sambut ini dia, Chef Gio. Sergio. Hai Chef. Apa kabar? Chef Gio. Halo. Dia jago masak nih. Silakan, Chef. Ya, Jangan salah ini hebat tau dia. Sergio, Chef Gio. Ya, Chef Gio. Master Chef, istrinya juga orang hebat, dianya juga orang hebat. Oh iya kan, lu Chef juga ya? kagak. Istriku Miss Indonesia. Apa? Miss Indonesia. Oh iya, yang pernah kesini itu. Iya. Ini ada artikelnya nih, istrinya Gio, Master Chef. Pesona Natasha Manuela, istri Gio Master Chef Indonesia 2023. Ternyata pemenang Miss Indonesia 2016. Pemenang juara 1 ya? Juara 1. Wow. Berarti dikirim ke tingkat internasional juga? Iya, ke yang ajang internasional waktu itu di Amerika. Dia jatuh cinta sama kamu karena masakan kamu atau? Karena pesona kali ya. Cie. Jadi waktu itu emang kita udah pacaran sebelum gue berkecimpung di dunia perdapura. Oh. Terus ketika dia ikutan miss-missan, itu kan kadang-kadang, aduh, ada rasa gimana? Aduh nanti takut nanti nggak? cowok-cowok deketin kayak kayak si Raffi Ahmad digangguin. Bahaya. Kan contoh, misal tipe-tipe bukan gua ya. Enggak sih. Udah yakin emang ya? Kan udah kenal orangnya kayak gimana. Tapi kalau di rumah, Tahu. kamu yang Yang masak. masak kamu? Iya sih kebetulan. Udah Jadi tadi sebelum kesini masak dulu sarapan. Oh gitu beneran? Kan? Ih, seru banget ya. Sid, kalau kamu nyari partner mendingan yang suka masak atau mendingan kamu yang masakin? Nggak masalah dua-duanya sih. Kalau misalnya partnernya bisa masak ya. Ya, kenapa berarti enggak? kenapa Ya bagus dong bisa gitu. di dapur mesra-mesraan sambil masak kan. Yang ada juga nggak matang-matang kali. Ini ada artikel juga, ada artikel nih. Siapa sangka Gio Master Chef Indonesia season 10 kakak ipar Joshua Suherman. ternyata. Circle keluarganya bukan main. Jadi Joshua itu nikah sama adek lu ya? Iya. Sama Clary. Clary. Masih suka ngobok-ngobok ya tuh Joshua? Ya kayak beda kalau nyanyi kan anak kecil, kalau udah gede beda. Ngobok-ngobok aja. Ngobok apa? Ya apa kek? Udah gede, namanya udah gede, harus bisa makanan. Apa kek? Elif, dulu ada namanya Joshua Suherman, adiknya Chef Gio. Ada lagu di obok-obok, coba contohin Gio, di obok-obok coba. Di obok-obok airnya di obok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Obok, coba. Dimandiin, Obok-obok. 1, 2, 3, 4. Di obok-obok airnya di obok-obok. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Diobok putar airnya, diobok-obok. Dia bilang nih gue biasa bahasa Turki. obok. Tapi ini Gio ini baru saja menyandang status baru.
Kita lihat postingannya nih. Wih, jadi bapak. Kapan Gio? 11 Maret. Wah, baru dong. Baru. Gimana rasanya jadi bapak? Bergantung mata ya. Oh ya, begadang. Seru sih. Cuman ya jadi apa ya? Jadi kok sekarang tuh rasanya ada tanggung jawab lebih ya. Iya. Karena kan tiba-tiba ada. Iya. Paling hobi kita liatin, liatin aja. Bener-bener bengong aja liatin dia tidur, kayak enak aja gitu. Iya benar. Aduh, ini lu akan memasuki fase nanti anak tuh ya masih bayi, terus nanti dia balita. Iya. Pas lagi gitu pengen cepet-cepet lari, pas sudah lari, nah diam nah, jangan lari-lari mulu. Iya. Bebas aja Tiba-tiba anaknya. kalau anaknya udah segede Elif gini, kita ngerasa pengen dia kecil lagi. Iya. Nanti kalau dia, aduh pengen kecil, pengen gede, nanti udah gede pengen aduh gitu. Iya benar. Bener. Jadi makanya aku sekarang tuh kalau dikasih tahu orang kayak udah enjoy aja momennya. Kadang tuh kan kita kayak, aduh nih anak tuh nangis, aduh kapan sih nih anak agak gedean dikit, bisa lebih anteng. Cuman orang-orang bilang udah enjoy aja. Ntar pas udah gede ada capeknya lagi sendiri. Iya benar. Sampai nanti juga. Sampai nanti iya. Tapi kalau masak nggak capek dong? Masak nggak Boleh dong masakin buat kita. Udah siap. Kita penasaran sama masakannya ya. Let's go. Masak yuk. Sama yuk di FTV Moral Pagi. Masak. Lihat. Jangkrik. Silakan masuk. Ih, kok bawa api atas api? Wow. Sergio, pemadam kebakaran tolong. Tapi beneran loh, kalau cumi ini kesukaan aku mau dong. Iya silakan. Beneran. Duduk. Apalagi kalau seafood, ini top mantap seafood. Ini namanya cumi apa? Cumi bakar kecap. Cumi bakar cumi, ada soto. kecap. Let's go ya kecap. Dibulai-bulain dong. Fried cumi chip. Liur lah mana liur. Ayo kasih kita makan yuk. Yuk sini Elif. Banget. Ayo Ini sayang. apa? Kita Mau pakai nasi nggak sih? Pakai mau nasi dong. kali ya. Saya enggak. Kita cobain Dikit ya. nasinya dikit. Mau pakai Jadi nasi? kita cobain makanan. Jadi kita makan bersama nih. Sini. Makan bersama. Kita makan bersama. Oh, jarang-jarang kan kita Jarang-jarang kan. Kalau Irfan kau makan di bakul ya. Bener kebagian kiri. Itu ada itu di belakang itu. Sambal ganja, sambal mbe, sambal mangga. Sambal mbe berarti sambal kambing. Mbe, bukan. Apa dong? Ini sambal embe. Oh mbe. Oh, mbe. Oh. Aku bawain aja, aku bawain. Sambal mbe dari Bali. Sambal embe dari Bali. Terus. Taruh sini ya. Oh. Aku bikin 3 sambal nih hari ini. Wih. Wow. Ini ada sambal mangga. Ini sambal mangga. Seger banget tuh, A. Wow. Berarti sambal mangganya. Dan yang terakhir ini ada sambal ganja. Ih, kok sambal namanya? Ini yang bahaya nih, nanti saya ditangkap lagi. Namanya aja. Sambal dari mana itu? Sambal ganja itu sambal dari Aceh. Jadi kenapa namanya ganja? Itu karena kalau kita makan ketagihan, nggak bisa berhenti. Sambal lado nggak ada sambal lado. Sambal lado dirasa enak. Tahu sambal lado? Ayo nyanyi dong kalau enak. Nyanyi dong. Ya Siti mah suka Siti gitu. suka nakal, Siti. Suntik deh sama dokter deh. Gara-gara Irfan nih ya. Oke. Yaudah, ini itu kita apa itu? tunggu nih. Kita akan makan bareng. Langsung masakan dari Chef Sergio. Sergio mana namanya? Sergio aja. Bukan Sergio ya? Si Irfan ngasih tahu gue salah. Coba sambal Ini ada rahang ganja. tuna, ada cumi dan sotong, ada gurita. Gue Sambal penasaran ganja sama nih. guritanya deh. Lihat, ini adalah cumi. I like cumi. Cumi, kecap. Pakainya Apa? ini ya. Cumi goreng bakar kecap. Cumi dah. Bentar ya. Kayaknya kita Cobain sambal nanti- ganja nih, A. Enak deh, A. Ini. Aku Kayak Mr. Bean ya. Mr. Bean lagunya.
Ini ada satu lagi nih yang spesial nih. Apa itu? Dancing shrimp. Wih, wow. Allah. Lihat, Makan itu udangnya. langsung sing. Joget. Dancing Street. Itu yang udah masih mentah ya? Young and sweet and seventeen. Udangnya masih menari. Oh. Dancing Street. Ah, bener loh, ah. Nagi, ah. Beneran? Iya, Ini sambal ganja ya? iya. Aku nagi loh. Pedes nggak? Pedes. Enak nggak sambal Enak. ganjanya? Ini nagi nih, Oh bener ya? Iya. Berarti sesuai namanya ya. sesuai namanya nih. Tapi Saya aku ada aku satu cobain lagi. ininya ya, apa guritanya ya. Oh ya enak. Enak kan, ah? Ini gurita beneran. Ya. Ya iyalah beneran. Enak banget. Enak banget sumpah. Ini gurita enak. Serius. Kan biasa kita makan gurita yang kecil-kecil, ini udah gede loh. Udah SMA kelas 2. Umur berapa ini? Sep, bentar. Sep. Apa itu? Ini kok masih hidup sih? Kan namanya dancing shrimp. Ini beneran. Ini aja. Masih hidup banget nih. Tuh. Hidup ya? Tuh. Cobain, ah, cobain. Dia mau nyoba-nyoba gini. Tapi Kamu juga udah sama best. ya. Oke Raffi, buat kamu aku cobain ya. Kalau aku Luna Maya, Tuna Maya. Keras ya. Mau cobain ini, gurita. Ini masih hidup. Nih. Enak. Enak banget. Enak banget deh. Ini masih Ini hidup. ada lagi. Ada satu lagi. Ini, bentar, jangan ini dulu, ini. Oh, itu dulu, Gimana oke. caranya? Makan langsung, pakai nasi. Hidup ntar. Kan joget juga janjinya. Coba, Asam seger ya. Weh. Tapi segar. Gimana rasanya? enak kan, ah? Kayak apa? Kayak jahat. Kayak jadi raksasa makan hidup-hidup. Itu apa? Ini ada satu lagi. Nah, ini dimakannya pakai sambel nih. Apa? Sambal. Hidangan. Jangkrik goreng. Nah kalau ini Raffi Ahmad suka banget. Oke. Di sini ya, sini nih. Jangkrik. Oke. Saya nggak makan. Itu mah belalang tahu bukan jangkrik. Belalang bukan sih? Belalang ya? Jangkrik yang di mangkok. Oh, jangkrik di mangkok. Oh. Oh. Oke bos, jangkrik bos. Coba, ah. Iya. Inilah jangkrik. Lihat. Jangkrik. Gimana? Gurih ya? Jangkrik bos. Pi, lu udah pindah alam nih Pi. Nah, Coba itunya itu belalang. kalau belalang gimana makannya? Cocol sambel. Oh, Bisa pakai sambel ganja, bisa Sambal ado. pakai Oh iya tuh, mangga, ada tuh. bisa sambal Iya. ube. Saya mau cocol sambal yang ini. Sambal mangga. Pakai mangganya. Oke. Mana mangganya? Ini dia. Lihat. wow. Awas nyangkut, ah. Kenapa, ah? Nikmat kan? Enak. Ini rasa yang pernah ada di antara kita. Enak. Tapi Rasanya beneran. gimana? Ceritain dong rasanya Kita gimana? dong, ah. Jadi gini, Rasanya kalau gimana? jangkrik itu Hah? sebenarnya kayak ikan teri tau kan. Tapi ini nggak seasin itu, dia punya rasanya unik. Itu dibakar ya? Si belalang juga sama. Oh, digoreng. Enak sih, maksud gue oke lah. Nice to meet you dan see you soon ya. See you soon, sampai jumpa lagi. Cuman aku pengen nanya kalau Iya. sama kakak-kakak yang mana favorit? Saya ini, Oh itu. I like Ya it. ini. Saya ini nih. Enggak, aku sambalnya favorit semua. Oh Karena ya? aku suka pedas. Suka pedas sama. Aku sambal yang ini nih. Aku segini aja bisa aku habisin sendiri. Pi, kolesterol Pi, udah Pi, lu kolesterol. Lihat, lihat teman-teman. Pi. Mana, ah? Pasti gurih. Emang suka Enak. banget. Udah Pi, jangan banyak-banyak Pi. Pi, udah Pi. Pi, udah Pi. Lu aset negara Pi, ada apa-apa kan gimana? Udah Pi. Nah. Udah ya, cukup ya. Kok musiknya nggak ada? Musik lagi. Aduh. Rapi!
Gimana? Enak ya? Tapi ini masakan lu semuanya? Iya, aku Sumpah masak enak juga banget. tadi datang sini subuh duluan. Gitu? Enggak deh. Ngepel, nyuci, dan lain-lainnya? Sekalian biar bersih. Tapi bagus lah. Tamu datang. Enak. Kita Yang jadi enak. bisa makan ya. Betul. Tapi terima kasih ya. Ini Sama-sama. pengalaman baru. Sama-sama. Lihat hidup, lihat itu. Tuh masih dance. Ya masih hidup banget. Kita sudah makan cumi, gurita, rahang tuna, sambal ganja, jangkrik, belalang. Makan hati habis ini kita ya. Oke, kalau nonton terus FYP, terima kasih buat Gio. Alif, terima Sama-sama. kasih, Alif. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjut makan. Selamat sarapan juga. Dadah.